Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika. Kali ini kita akan bahas soal-soal persiapan mengikuti ujian sekolah matematika umum atau wajib yang berasal dari MGMP Matematika SMA DKI. Oke, untuk soal yang pertama, di sini berkaitan dengan bilangan mutlak ya. Salah satu langkah antisipasi pencegahan terinfeksi virus corona adalah memeriksa suhu tubuh. Maka dari itu di sejumlah tempat umum seperti pusat perbelanjaan hingga bandara selalu menerapkan pengecekan suhu tubuh. Untuk suhu batas aman adalah 36,6 derajat Celcius dengan toleransi 0,6 derajat Celcius. Maka pertidasaman mutlak yang sesuai dengan pernyataan tersebut apabila suhu dinyatakan dengan T derajat adalah, oke, berarti di sini ada nilai toleransi. Berarti kalau ada nilai toleransi, berarti ada batas minimum, ada batas maksimum kan ya. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah sudut, dia punya batas minimum 36,6 dikurangi 0,6. Dan batas maksimum 36,6 ditambah 0,6. Nah, kalau berarti artinya batas minimumnya 36 derajat dan batas maksimumnya 37,2 derajat. Kalau dinyatakan dalam bentuk mutlak, berarti kedua ruas dikurangi 36,6. Jadi artinya min 0,6 kurang dari T dikurang 36,6. Karena kalau kedua pindah ruas kan negatif ya, tandanya berubah. Nah berarti T min 36,6 itu diantara min 6 sampai 0,6. Kalau diantara itu artinya berarti kan mutlak dari 36,6 kurang dari 0,6. Jadi jawaban yang sesuai menurut pernyataan itu adalah T dikurangi 36,6 kurang dari sama dengan 0,6. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Jika X kurang dari A atau B di antara X di antara B dan C adalah batas ujung-ujung interval penyelesaian dari pertidasaman mutlak X kuadrat min 2X min 1 per mutlak X kuadrat min X min 1 lebih dari 1, maka nilai B plus C min A berapa? Oke. Kalau ada pernyataan pertidasamaan mutlak, penyebutnya mutlak, maka ini boleh kali silang ya. Kenapa? Karena mutlak tidak pernah negatif. Jadi tanda tidak akan pernah berubah. Sehingga kalimatnya menjadi mutlak X kuadrat min 2X min 1 lebih dari mutlak X kuadrat min X min 1. Nah yang harus diingat adalah bentuk umum dari penyelesaian pertidasaman mutlak. Bentuk demikian. Ya kalau keduanya diberi tanda mutlak, maka ada penyelesaian umumnya adalah fx tambah gx dikali fx kurang gx itu lebih dari 0. Itu penyelesaian akhirnya. Sehingga kita bisa gunakan itu. Maka ini kita asumsikan fx. Ini kita asumsikan aja gx. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat min 2X min 1 ditambah X kuadrat min X min 1 kali X kuadrat min 2X min 1 dikurang X kuadrat plus X plus 1 lebih dari 0 kan itu. Maka kalau kita jumlahkan berarti X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian min 3X min 2. Yang kanan X kuadratnya kan ada yang sama tuh. Nah, kalau ada yang sama berarti kan tandanya berbeda kan habis. Saling menghilangkan. Min 1 plus 1. Tinggal min 2X. Min X. Min 2X plus X. Berarti kan min X. Lebih dari 0. Oke. Ini faktorkan. Berarti 2X kuadrat min 3X min 2 faktornya. Kalau X kuadrat 2X kuadrat pasti 2X kali X kan ya. Kemudian yang kedua. Min 2 itu hanya mungkin min 1 kali 2 atau sebaliknya. Tapi jumlahnya min 3. Berarti min 2 kali 2X min 4X ditambah 1X. Hasilnya adalah min 3X.
Nah, berarti di sini ada 3 faktor, berarti ada 3 batas. Jadi X sama dengan min setengah, X sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Kemudian buat dalam satu garis bilangan, ketiga batas tersebut, bilangan paling rendah di sebelah paling kiri, kemudian paling kanan yang tertinggi. Jadi urut ya. Nah, kemudian di sini menarik kesimpulannya, kalau koefisien X-nya itu positif kali negatif, maka tanda paling kanan itu negatif, menyesuaikan dengan hasil perkalian koefisiennya. Jadi plus kali min berarti sebelah kanan min. Nggak ada yang kembar, berarti selang-seling. Atau kalau nggak pede ya masukin aja 2 ke kanan 3, 0 di antara 0 dan 2, 1 dan seterusnya. Lalu yang diminta ada yang lebih dari 0 berarti yang bertanda positif. Maka yang diambil yang bertanda positif aja. Itu artinya berarti X kurang dari min setengah. Kemudian atau X di antara 0 dan 2. Maka kita dapatkan nih. Ini berarti A. Ini berarti B. Ini berarti C. Lalu yang diminta kan B tambah C kurangi A. Itu artinya berarti 0 ditambah 2 dikurangi min setengah. Berarti 2 setengah. Opsinya pecahan tunggal. Berarti 5/2. Mana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan. Nah, ini tinggal di substitusi eliminasi ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kita asumsikan aja. Ini adalah pernyataan 1, ini adalah pernyataan 2, ini adalah pernyataan 3. Kemudian kita karena ditanyakan X, berarti kita eliminasi Z dan Y. Kita nyatakan eliminasi Z dulu. 1 dan 2 kita tambahkan. X tambah X berarti jadi 2X. Min 2Y tambah Y jadi min Y. Z-nya habis berarti dia 10. Ini jadi pernyataan 4. Kemudian 2 dan 3 juga kita tambahkan. Persamaan 2 dan 3. X-nya tidak ada. Y tambah 3Y berarti 4Y. Z-nya habis. 3 tambah 11 berarti jadi 14. Karena kita mau mencari X berarti kita harus menghilangkan Y. Ini kali 4. Yang atas bawah kali 1. Kalikan 4 semua. 8X min 4Y sama dengan 40. Berarti yang bawah tetap. Karena Y-nya sudah 4Y. Kemudian kita tambahkan. Maka 9X sama dengan 54. Nah, berarti X adalah 54 dibagi 9. Berarti X-nya adalah 6. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Untuk menjaga tubuh agar tetap bugar, Rino selalu mengkonsumsi minuman ion, jus, multivitamin. Diketahui harga 4 buah minuman ion, segelas jus, dan 2 tablet minuman 47.000 dan seterusnya. Nah, ini berarti yang harus kalian lakukan adalah mengasumsikan atau memisalkan banyaknya minuman ion, misalkan X, banyaknya jus, misalkan Y, banyaknya multivitamin, misalkan Z. Lalu pernyataan pertama, 4 harga buah minuman ion berarti kita asumsikan 4X dan segelas jus berarti Y, 2 tablet berarti 2Z itu harus 47.000. Nah, ini karena nilai berarti dia persamaan seperti halnya tadi nomor 3. Cuman ini dalam bentuk kalimat cerita atau ada narasinya. Kemudian yang kedua, harga 1 ion berarti X ditambah 2 gelas jus berarti 2Y, ditambah 2 tablet berarti 2Z, harganya 41.000. Ini katakanlah persamaan 1, ini persamaan 2. Kemudian 3 harga minuman ion berarti 3X, ditambah segelas jus berarti Y, ditambah 1 tablet Z berarti 31.7.500. Ini adalah persamaan 3. Nah, yang ditanya adalah segelas jus, berarti yang kita inginkan adalah nilai Y. Maka yang kita cari adalah nilai Y. Jadi nilai Y jangan hilangkan, yang dihilangkan adalah nilai X dan nilai Z.
Nah, kita hilangkan dulu nilai Z misalkan. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Maka 4X dikurangi X berarti 3X. Y dikurangi 2Y berarti min Y. Z-nya habis. 47 dikurangi 41 berarti 6 ya. 6.000. Ini persamaan 4. Kemudian yang kedua. Persamaan 3 dan persamaan 2. Nah, Z yang ketiga 1 berarti kita kalikan 2. 2 persamaan 3 dikurangi dengan persamaan 2. Berarti kita kalikan 2 dulu. Jadi 6X dikurangi 1X. Berarti jadi 5X. Lalu 2Y dikurangi 2Y berarti habis. Kemudian 2 kali 3175 berarti 63.500 dikurangi 41.000. Maka 5X sama dengan berapa nih? Berarti 22.500. 22 dibagi 5. Berarti kisaran 4.500 ya. Nah, jadi X-nya dapat 4.500. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah Y. Maka kita masukin ke persamaan 2 saja. Berarti 3 kali 4.500 dikurangi Y sama dengan 6.000. Berarti ini adalah 13.500 dikurangi 6.000. Itu adalah Y. Maka Y-nya adalah 7.500. Jadi harga jusnya 7.500. Kalau si Rino itu punya uang 5.000, maka sisa kembaliannya adalah 50.000 dikurangi 7.500. Berarti 42.500 kembaliannya. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Titik potong dari sistem pertidaksamaan X min Y lebih dari sama dengan 1. X kuadrat min XY plus Y kuadrat kurang sama dengan 7. Sebagai ujung-ujung interval dari daerah penyelesaian tersebut adalah X1, Y1, X2, Y2. Maka Y1, Y2 berapa? Oke, berarti karena ditanya ujung-ujungnya berarti kan persamaan ya. Berarti kita asumsikan dia jadi persamaan. Jadi karena ditanya Y berarti X-nya kita nyatakan dalam Y. Jadi Y plus 1. Dan yang kedua, X kuadrat min XY plus Y kuadrat sama dengan 7. Berarti X-nya gantikan. Jadi Y plus 1 kuadrat dikurangi Y plus 1 kali Y. Ditambah Y kuadrat adalah 7. Jabarkan berarti Y kuadrat plus 2Y plus 1 min Y kali Y kuadrat, min 1 kali Y berarti min Y, plus Y kuadrat min 7 sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 nilai Y kuadrat, ada yang sama, ini berarti hilangkan. Maka tinggal Y kuadrat, 2Y kurangi Y berarti plus Y, 1 kurangi 7 berarti 6. Nah, karena ditanya Y1, Y2, Y1 ditambah Y2 maksudnya, kalian bisa menggunakan rumus min A per B kan? Min B per A, sorry. Jadi kalau ada Y kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Maka jumlah akar-akar itu kan min B per A kan ya. Kali akar-akar itu C per A. Itu kalau mau langsung dan susah difaktorkan. Tapi kalau misalkan difaktorkan ya boleh juga. Ini berarti Y plus 3 kali Y min 2 sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 3 atau Y sama dengan 2. Yang ditanya ini Y1, ini Y2 atau sebaliknya. Y1 tambah Y2 adalah min 3 tambah 2 atau min 1. Bisa dengan cara demikian. Bisa dipahami? Berikutnya. Grafik berikut menyatakan fungsi pecahan Fx sama dengan AX plus B per CX plus D. Di mana X tidak sama dengan min D per C. Dengan faktor persekutuan terbesar A, B, C, D sama dengan 1. Nilai 2A plus B min C plus D adalah, ini adalah asimtot tegak. Asimtot tegak ini berasal dari pernyataan ini. Ini adalah asimtot tegak.
Jadi X sama dengan min D. Per C itu adalah asimtot tegak. Asimtot. Ya, ini asimtot tegak. Berarti dia sama dengan min 2. Maka D sama dengan 2C kan ya. D sama dengan 2C. Lalu yang berikutnya ini asimtot datar. Nah, asimtot datar berarti yang ini. Kalau asimtot datar yang X per X limit ya. Jadi Y sama dengan A per C. Itu asimtot datar. Ini nilainya 1. Hingga A sama dengan C. A sama dengan C. Kemudian kurva memotong 0,2 atau boleh juga min 4,0 boleh. Nah sekarang kalau 0,2 artinya Y-nya 2, X-nya 0. Berarti 0 plus B dibagi 0 plus D. Maka dengan demikian B itu adalah 2D. Nah sekarang kita bisa menyatakan dalam C semua. D dalam C, A dalam C. B juga dalam C berarti. B sama dengan 2 kali. D-nya adalah 2C. Berarti 4C. Dengan demikian semuanya sudah dalam C. Jadi AX plus B per CX plus D bisa menjadi AX-nya itu adalah menjadi CX. B-nya itu menjadi 4C. CX-nya adalah tetap. Kemudian D-nya menjadi 2C. Nah semuanya bagi dengan C. Berarti X. Karena di sini faktor persekutuannya 1. Berarti bisa dibagi C semua. 4. Kemudian 1. Kemudian 2 ya. Nah ini dengan demikian nilai ABC-nya adalah A-nya 1. B-nya 1. C-nya 1. D-nya dan seterusnya. Jadi kita asumsikan C-nya 1. Karena faktornya 1. Maka 2A ditambah B dikurangi C ditambah D adalah 2A berarti sama dengan 2 kali 1. B-nya itu adalah 4C berarti 4. C-nya adalah 1. D-nya adalah 2C berarti 2. Jadi dijumlahkan 2 tambah 4. 6 kurangi 1, 5 tambah 2 berarti 7. Jadi nilainya adalah 7. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui F bundaran GX adalah 3X plus 4 per 3 min 2X dengan G aksen adalah setengah X plus C. Maka F min 2 berapa? Oke. Kalau ada pertanyaannya Fx, kemudian ada F bundaran G. Kalau F bundaran G dibundarkan dengan atau dikomposisikan dengan G inverse, itu adalah Fx jadinya. Ini adalah Fx. Nah sehingga kalau ingin menjadi Fx, maka yang ini tinggal dikomposisikan aja dengan Gx. Sehingga Fx itu adalah 3G aksen X ditambah 4 dibagi 3 min 2G aksen X. Nah, tinggal dimasukin aja. Berarti F min 2 adalah 3G aksen min 2 ditambah 4 dibagi dengan 3 min 2 kali G aksen. 2 kali G aksen min 2. Nah tinggal kita butuh G aksen min 2-nya. G aksen min 2 berarti setengah kali min 2 ditambah 3. Berarti min 1 ditambah 3 adalah 2. Nah berarti itu 2 nilainya. Jadi 3 kali 2 ditambah 4 dibagi 3 dikurangi 2 kali 2. 6 tambah 4 dibagi 3 dikurangi 4. Jadi jawabannya adalah min 10. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Dari segitiga ABC siku-siku di B, nilai kosinus, nilai sinus sudut C adalah berapa? Oke. Ini kan siku-siku di B. Berarti ada 2 segitiga siku-siku. Kalau siku-sikunya di ABC, maka sinus sudut C itu adalah sisi depan. Kan pertanyaannya sisi depan per sisi miring. Berarti untuk yang segitiga ABC adalah depannya AB. Berarti miringnya AC.
Tapi kalau segitiganya misalkan BCD, maka sinus sudut C itu depannya bukan lagi AB tapi BD. Miringnya adalah BC. Nah, jadi sinus sudut C itu bisa dijadikan AB per AC, AB per AC, salah, kemudian BD per BC, BD per BC. Nah, berarti jawabannya yang B. Bisa dipahami? Berikutnya. Pada jarak 30 meter dari dasar gedung pabrik gula Arjoso, sudut elevasi bagian bawah cerobong 45 derajat. Oke. Bagian bawah 45 derajat, bagian atasnya adalah 60 derajat. Seperti terlihat pada gambar. Tentukan tinggi cerobong asap. Oke, berarti ini menggunakan tangan ya. Yang pertama, tangan 45 adalah A per 30. Tangan 45 itu 1. Berarti A dapat kita nyatakan 30 meter misalkan. Kemudian yang kedua, kita gunakan tangan 60. Tangan 60 itu berarti B plus A dibagi dengan 30. Tangan 60 itu akar 3. B-nya kita cari, A-nya 30 per 30. Kali silang. 30 akar 3 sama dengan B ditambah 30. Berarti B saja karena ditanyakan kan tinggi cerobongnya. Berarti 30 akar 3 dikurangi 30. Jadi jawabannya yang B. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Bentuk sederhana dari cos 3pi per 2 plus X per sin pi per 2 min X dikurangi cos 2pi min X dibagi sin pi X pi plus X kali tangan pi per 2 min X. Oke. Ini pi itu adalah 180 derajat ya. Pi radian 180 derajat. Berarti ini ada di kuadran keempat. Ini ada di kuadran ke-1. Ini ada di kuadran keempat. Ini ada di kuadran ketiga. Ini di kuadran ke-1. 270 ditambah itu fungsi berubah. Berarti cos jadi sin. Kuadran keempat nilai cos positif. Berarti sin X. 90 min X itu di kuadran 1 nilai sin positif fungsi berubah. Berarti berubah menjadi cos. 360 itu di kuadran keempat fungsi tetap. Berarti tetap cos X. 180 plus di kuadran ketiga fungsi tetap jadi min sin X. Karena di kuadran ketiga nilai sin negatif. Kemudian 90 min di kuadran ke-1 positif nilainya menjadi fungsi berubah. Jadi kotangan X. Nah kalau misalkan kita ubah menjadi sin per cos itu tangan atau kotangannya dirubah menjadi cos per sin juga boleh. Jadi yang ini sin per cos misalkan tetap. Yang ini jadi plus cos per sin. Berarti yang ini yang dirubah menjadi cos per sin. Nah kalau dikalikan. Ini kan berarti saling menghilangkan tuh. Sin dengan cosnya. Berarti ini 1. Kalau dikalikan. Ini berarti menjadi cos kuadrat per sin kuadrat. Samakan penyebutnya berarti sin kuadrat plus cos kuadrat dibagi sin kuadrat. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. 1 per sin kuadrat. 1 per sin itu adalah kosekan. Jadi jawabannya adalah kosekan kuadrat. Bisa dipahami? Berikutnya. Untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang 350. Fx sama dengan 2X min 30 plus 1. Gx adalah cos 2X plus 30. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Oke. Ini berarti Fx-nya yang dinyatakan hasil penggeseran Gx. Berarti kita fokus ke Gx. Gx di sebelah Fx-nya sinus. Berarti ini harus dirubah menjadi sinus. Maka si Gx ini harus dirubah menjadi sinus 90 min atau 90 plus. Oke. Kalau menggunakan dari 90 plus, di sini lihatnya,
ada nilai 75 ya. Jadi bisa juga menggunakan 90 min atau 90 plus. Karena di sini min, nah kita gunakan minus ya. Plus ya 2x-nya. Berarti 2x plus 30. Maka ini identik dengan sin 2x plus 120. Nah, karena di sini 2x-nya positif. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, dia akan menjadi negatif, berarti geser ke kanan. Jadi si gx ini, yang awalnya adalah sin 2x plus 60 atau 2 kali x plus 60, ingin menjadi, ini menjadi sin 2 kali x min 15, sebenarnya kan. Maka ini harus digeser berarti. Ini kalau digeser 75 ke kanan. Kalau ke kanan berarti x-nya berkurang. Jadi x-nya berkurang. Jadi x min 75 ditambah 60. Berarti sin 2 kali x min 15. Nah ini kan identik dengan sin 2x min 30. Nah berarti si gx sekarang sudah berubah nih. Menjadi G aksen katakanlah. Ya, G aksen bukan turunan tapi ya. Atau G1 sorry lah. Nanti disangkanya turunan. G1 menjadi sin 2x min 30. Nah, di sini tambah 1. Kalau tambah 1 geser 1 ke atas. Berarti menjadi G2 katakanlah. Sin 2x min 30 ditambah 1. Nah, berarti inilah yang dimaksud dengan fx. Jadi si fx itu hasil penggeseran gx 75 ke kanan, 1 satuan ke atas. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Program linier yang sesuai dengan sistem pertidaksamaan yang menghimpun penyelesaian merupakan daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah, oke, ini kan berarti bentuknya kalau daerahnya berkumpul di kuadran 1, lalu menuju 0 semua, itu berarti pertidaksamanya kurang dari. Ini pertidaksamanya kurang dari semua. Kalau kurang dari berarti maksimal. Maksimalnya batasnya. Jadi kalau kalimat ujungnya aja yang dulu dilihat. Berturut-turut tidak lebih. Nah tidak lebih itu berarti sudah maksimal ini. Nah berarti pertidaksamanya kurang dari semua. Nah jadi kalau dilihat dari hasilnya di sini. Yang pertama misalkan ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi yang pertama ini adalah pertidaksamannya 4.500x ditambah 1.500y kurang dari sama dengan 4.500 kali 1.500. Disederhanakan dibagi 1.500 berarti 3x plus y kurang dari 4.500. Berarti cari yang kalimatnya memungkinkan 4.500 nih. Jadi di opsinya cari yang 4.500. Nah berarti 3x plus y. 3x plus y apakah ada? Di sini barangnya kan A dan B. Nah di sini mesin 1. Mesin 1 itu diperlukan 2 jam mesin 1, 3 jam mesin 2, 1 jam mesin 3. Itu untuk barang A ya. Jadi kalau misalkan kita kondisikan, mana yang nggak muat tempatnya. Misalkan mesin 1 deh ini. Mesin 1 itu membutuhkan barang A 2 jam. Berarti 2x. Kemudian untuk barang B-nya mesin 1 itu 3 jam. Berarti ini 3x. Kurang dari 45. Berarti 4.500. Untuk mesin 2. Untuk mesin 2 berarti ini yang memungkinkan. Karena 4.500-nya ada 2 nih. Mesin 2 untuk barang A adalah 3 jam. Ya, berarti ini sudah mendekati nilai. 3 jam. Kemudian untuk mesin B adalah 1 jam. Ya, berarti plus Y.
Oh, ini plus Y maksudnya. Bukan X semua. Plus Y kurang dari 4.500. Nah, ternyata pernyataan 1 sudah benar. Oke, jadi lalu yang kedua, kalau dilihat dari gambarnya kan 1.800, 1.800 ya. Jadi 1.800 X ditambah 1.800 Y kurang dari 1.800 kali 1.800. Bagi 1.800 aja kan? Nah, jadi yang ketiga nih kan ada yang 1.800. Berarti mesin yang ketiga. Mesin yang ketiga itu untuk jenis A 1 jam ya. Ya, 1 jam berarti X. Kemudian untuk jenis B juga 1 jam. Berarti 1 Y. Nah, berarti udah benar nih dari dua pernyataan ini sudah benar. Berarti opsinya adalah yang A. Kebetulan di situ ada 5 opsi kan. Jadi saya pilih yang benarnya saja. Bisa dipahami? Berikutnya. Padgi adalah salah satu jenis makanan yang digemari masyarakat. Padgi mempunyai banyak topping sebagai pilihan. Amir mempunyai lemari etalase yang dapat memuat maksimum 30 padgi. Oke, jadi kita asumsikan padgi itu ada 2 jenis di sini yang dibuatnya adalah topping keju dan topping kacang. Berarti kita X, misalkan nih Y. Jadi X plus Y maksimum 30. Lalu ada harganya nih, harga padgi topping keju itu 32.000. Kemudian topping kacang kenari adalah 24.000. Modalnya tidak boleh lebih dari 800.000. Bagi dengan 8 semua ya, bagi dengan 8.000. Berarti ini jadi 4X, ini berarti menjadi 3Y, ini menjadi 100 kan ya. Nah, berarti ada 2 pertidaksamaan. Lalu syaratnya X dan Y harus positif. Nah, yang ditanyakan adalah maksimum minimum fungsi tujuan. Apa fungsi tujuannya? Amir itu menjual topping keju itu 37, modalnya 32, berarti ada selisih 5.000. Jadi untungnya 5.000. Kemudian kacang kenari dijual 28.000. Lalu beli modalnya 24.000. Maka selisihnya berarti 4.000. Jadi untungnya 4.000. Oke. Nah, sebelum digambar sebaiknya cek dulu gradiennya aja. Gradien fungsi tujuan itu adalah min 5/4. Jadi lihat koefisiennya aja. Min 5/4. Sedangkan gradien fungsi yang pertama, yang dari sini, itu adalah min 1, yang ini adalah min 4/3. Kita samakan penyebutnya biar sama, ini per 12, jadi min 15/12, ini juga per 12, min 16/12, ini juga per 12, min 12/12. Nah, setelah sama, maka dipastikan apakah diantara atau tidak. Ini ternyata diantara. Nah, kalau diantara berarti langsung eliminasi saja. Eliminasi. Jadi tidak perlu digambar. Eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan satunya kita kalikan aja 3 misalkan. Atau kalikan 4 deh. Kalikan 4, 4X, 4Y sama dengan 120. Persamaan keduanya 4X tambah 3Y sama dengan 100. Eliminasi berarti Y-nya 20. Y-nya 20 berarti X-nya tinggal masukin aja harus 30 berarti X-nya 10. Nah, jadi maksimum itu saat X-nya 10, Y-nya 20. Berarti 5.000 kali 10 ditambah 4.000 kali 20. Jadi 50.000 ditambah 80.000. Maka hasilnya 130.000. Jadi hasilnya 130.000 keuntungannya maksimum. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Berikutnya.
Suatu pertunjukan dihadiri 200 penonton, setiap penonton dewasa membayar tiket 40.000, sedangkan penonton anak-anak 15.000. Jumlah uang diperjualbelikan diperoleh 5 juta ya. Penonton dewasa, wanita ini. Maksudnya anak-anak kali ya. Adalah Y, maka persamaannya adalah K. Jadi di sini 200 itu untuk X dan Y-nya kan ya. Kemudian jadi untuk kapasitas X dan Y-nya 200. Kemudian untuk harga yang dewasa itu 40.000, anak-anak itu 15.000. Jumlahnya tidak boleh jumlahnya adalah 5 juta. Dibagi ribuan berapa nih? Dibagi 5.000 ya. Dibagi 5.000 berarti 8X ditambah 3Y. Ini 1.000 berarti. Oke? Nah, di sini kalau lihat dari opsinya 1.000-nya di atas. Maka bentuk matriksnya berarti kita nyatakan 8X 3Y sama dengan 1.000. Kemudian X plus Y sama dengan 200. Koefisiennya 81, 31. XY sama dengan 1.200. Gitu kan ya? Tapi yang ditanyakan XY-nya sama dengan ya. Berarti XY sama dengan 8311 diinpuskan ini. Kali 1.200. Inpus itu kan seperdeterminan. 8 dikurangi 3. Kali 1 ditukar dengan 8. 3 jadi min 3. 1 jadi min 1. Ini 1.200. Nah 1 dibagi 8 min 3 itu kan 5. Jadi 1/5. Jawabannya yang A ya. Jadi 1/5. 1 min 3 min 1 8. 1.200. Bisa dipahami? Berikutnya, bayangan dari kurva gambar berikut apabila dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 50 derajat, kemudian dilanjutkan rotasi 0,0 sejauh 40. Oke, berarti ini 40-50. Maka ini sama saja dengan rotasi 90 dengan pusat yang sama. Nah, berarti kita nyatakan dulu nih persamaan fungsinya. Ini fungsinya adalah Y sama dengan X min XP kuadrat karena dia berpuncak. Ditambah YP. Berarti Y sama dengan A kali X min 1 kuadrat dikurangi 9. Dia melalui min 8,0. Melalui 0, min 8, sorry. Jadi min 8 sama dengan A kali min 1 kuadrat dikurangi 9. Ruas-ruas ditambahkan 9, berarti 9 kurangi 8, 1, A kali 1. Berarti A-nya 1. A-nya 1 masukkan ke sini. Berarti Y sama dengan 1 kali X kuadrat min 2X plus 1 kurangi 9. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya. Nah ini kurvanya. Nah, kalau rotasi 90 itu, yang tadinya XY, dirotasi 90, kalau tidak pakai matriks, pakai sketsa, berarti ini kan min Y, X kan? Artinya ini bayangannya untuk X, ini bayangannya untuk Y. Berarti Y itu adalah min X aksen, kemudian X itu adalah Y aksen. Nah, tinggal digantikan aja ke sini. Maka Y menjadi min X aksen, lalu X menjadi Y aksen. Nah, tinggal nyatakan dalam X. Berarti X aksen adalah min Y aksen kuadrat plus 2Y aksen plus 8. Aksennya buang, berarti X sama dengan min Y kuadrat plus 2Y plus 8. Nah, itulah bayangannya.
Jadi min Y kuadrat plus 2Y plus 8. Berarti yang D. Bisa dipahami? Berikutnya. Keluarga si cantik ingin merenovasi rumah. Untuk keperluan renovasi yang meminjam uang pada ibunya 100 juta. Untuk pengembalian pinjaman tersebut, si cantik berusaha menabung. Setiap bulan ia menabung mengikuti pola deret aritmatika. Pada bulan pertama 800.000 secara konstan, pada bulan berikutnya menambah 200.000. Oke, berarti di sini A-nya atau suku pertamanya 800.000. Menambah berarti kan B-nya, bedanya. Bedanya 200.000. Lalu SN-nya itu adalah 100 juta. Dia ingin mendapatkan 100 juta. Berapa N-nya kan ya? Berapa kali dia menyicil? Nah, berarti dari sini SN itu adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Itu bentuk yang pertama lah. Jadi N per 2, A-nya adalah 800.000. N-1, B-nya adalah 200.000. Oke, ini bisa dibagi 2 dulu ya, biar gampang. Jadi 2-nya masuk. Ini 2. Ini 2, berarti ini jadi 100.000. Berarti SN adalah N kali 800.000 ditambah 100.000 N min 100.000. Berarti kalau dikalikan jadi ini adalah 100.000 N kuadrat ditambah 700. 700.000 N. Ini harus sama dengan 100 juta. Oke, kita kurangi nolnya. Ini ada 5 nol. Berarti nolnya kita kurangi 5. Maka 1000 sama dengan N kuadrat ditambah 7N. Gitu ya. 1000 sama dengan N kuadrat kali 7N. Berarti N kali N ditambah 7. Nah, jadi kita bisa memprediksi nih. 1000 itu berapa kali berapa. Nah, kalau kita lihat dari nilainya, kalau misalkan N-nya 30, berarti kan 30 kali 37. 30 kali 37 melebihi dari 1000. Lebih boleh, tapi jangan sampai di bawah. Kalau N-nya 29, berarti kan 29, N-nya 29. Berarti kan 29 dikalikan 36. Ini 54, 12 jadi 17, 27, 6 jadi 8. 4, 4, 104. Nah, kurang lebih yang ini. Karena kalau 28 kurang dari 100.000. Kurang dari 1000 kalau 28. 28 kali 35 kan ya. Itu kurang dari 100. 0, 4, 14, 24, 68. Jadi 98. Jadi kurang. Hutangnya belum lunas. Berarti dia nambah lagi 1 bulan yang tentunya jumlahnya lebih sedikit. Jadi jawabannya adalah 29. Bisa dipahami? Berikutnya. Jumlah penduduk suatu kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut perhitungan pada 2022 nanti akan mencapai 3.200.000 orang. Ini berarti bahwa pada tahun 72 jumlah penduduknya berapa? Oke, jadi dari 2022 ke 1972 itu ini kan berarti 50 tahun kan ya? Nah, 50 tahun. Kalau 50 tahun berarti ada 6 suku. Jadi kalau U1, U2 sampai dengan U6. Karena ini adalah tahun ke-0. Ini tahun ke-0, ini tahun pertama, dan seterusnya. Ini tahun ke-5. Artinya ini 10 tahun, ini 50 tahun. Karena di sini setiap 10 tahun.
berarti suku ke-6. Nah, berarti menggunakan U6. U6 itu adalah A ditambah 5B kan itu ya. A ditambah 5B. Ini berarti 3.200.000. Sobat, geometri ya, sorry. Kalau geometri ya berarti A-nya R pangkat N, berarti pangkat 5 ya, karena N-1. Ini adalah 3.200.000. Lalu yang pertamanya kita nggak cari, dia 2 kali lipat, berarti 2N. Nah, berarti 3.200.000 sama dengan 32 kali A. Nah, berarti A-nya 100.000. Jadi suku pertamanya adalah 100.000 orang. Artinya jumlah penduduk tahun 72 di kota tersebut adalah 100.000. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nilai dari limit X menuju 3 untuk 2X min akar X kuadrat plus 2X min 3 per akar X plus 1 dikurangi 2. Oke, ini kalian karena sudah belajar turunan, jadi boleh menggunakan turunan ya. Ini 2X, ini X kuadrat plus 10X min 3 dipangkatkan setengah. Bawahnya adalah X plus 1 pangkat setengah min 2. Kalau disubstitusikan kan hasilnya 0 per 0 ya. 0 per 0 berarti turunkan. Turunkan limit X menuju 3. Turunan dari 2X2. Turunan dari pangkat setengah berarti ini setengah. Yang di dalamnya berarti 2X plus 10. Jangan lupa dibagi dengan pangkatnya dikurang 1. Bawahnya juga demikian. Turunkan pangkat setengah, pangkatnya diturunkan 1, pangkatnya berkurang 1. Lalu kita masukkan nilainya. 2 dikurangi setengah kali 6 tambah 10 kan 16. 9 tambah 30, 36 berarti ini 36 pangkat min setengah. Per setengah 4 pangkat min setengah. 2 dikurangi 8, ini berarti 1/6 ya. Kenapa? Karena 36 pangkat min setengah. Yang ini juga sama, setengah kali akar 1/4. Akar 1/4 itu setengah juga. Oke, ini coret, 3, ini 4. Jadi 2 dikurangi 4 per 3, dibagi 1/4 atau dikali 4. Ini 6 dikurangi 4 ya, 2 per 3. 2 per 3 kali 4. Jadi jawabannya 8 per 3. 8 per 3 itu adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Bisa diikuti? Kita lanjutkan. Limit X menuju min 3, X kuadrat min AX plus B per X plus akar 3 min 2X sama dengan min 12. Substitusikan saat X-nya min 3, nilai penyebutnya itu adalah min 3 ditambah akar 9. Berarti kan 0 ya. Maka pembilang juga harus 0. Pembilang itu yang atas. Berarti min 3 kuadrat dikurangi A kali min 3 ditambah B itu harus 0 juga. 9 plus 3A plus B harus 0. Berarti 3A plus B harus min 9. Ini persamaan 1. Nah, karena 0 per 0, maka boleh pakai turunan kayak tadi. Karena 0 per 0, maka turunkan aja. Turunkan atas, turunkan bawah kan yang ini. Turunkan atas berarti 2X min A. Turunkan bawah. Turunan dari X1, turunan dari pangkat setengah itu hati-hati nih. Setengah, turunkan 3 min 2X min 2, pangkatnya berkurang 1. 3 min 2X pangkat min setengah. Ini harus min 12. Substitusikan berarti min 6 min A dibagi 1 min
1/9 ya. 1/9 itu berarti 1/3. Min 12. Min 6 min A sama dengan kalikan ini. Min 12 tambah 4. Berarti min A sama dengan 6 ditambah min 8 ya. Min 2. Berarti A-nya 2. A-nya 2. B-nya masukin ke sini. 6 ditambah B adalah 9. Berarti B-nya harus 3. B-nya 3, A-nya 2. Ada yang keliru? Sebentar. Sorry, ininya min 9. Kalau min 9 berarti bukan 3 dong ya. Ini min 9 berarti min 15. Dengan demikian A ditambah B adalah 2 dikurangi 15. Berarti min 13. Jadi jawabannya adalah min 13. Bisa dipahami? Lanjut, Pak. Berikutnya. Turunan pertama dari fx sama dengan akar 2x kuadrat plus 8. Nah, akar itu adalah bentuk perpangkatan setengah. Jadi 2x kuadrat plus 8 pangkat setengah. F aksennya adalah letakkan pangkat di depan, turunkan yang dipangkatkan, 4x, lalu pangkatnya berkurang 1. Berarti min setengah. Setengah kali 4x 2x per 2x kuadrat plus 8 pangkat setengah. Lihat opsinya bentuk akar. Berarti 2x per akar 2x kuadrat plus 8. Jadi 2x per akar 2x kuadrat plus 8. Bisa diikuti? Berikutnya. Lintasan sebuah partikel bergerak dengan persamaan fx sama dengan akar x plus 1. Persamaan garis yang menyinggung lintasan partikel tersebut pada titik absis 3 adalah, oke, berarti ini kan absisnya 3. 3 itu berarti X-nya ya. Maka nilai F3-nya adalah akar dari 3 plus 1. Berarti 2. Jadi titiknya adalah 3,2 titik singgungnya. Lalu yang kedua kita harus mencari gradien. Gradien itu F aksen. Nah di sini Fx-nya adalah X plus 1 pangkat setengah. Berarti gradiennya adalah turunan dari X plus 1 pangkat setengah. Setengah, turunan dari X plus 1, 1, pangkatnya berkurang 1. Berarti X-nya adalah 3. Jadi F aksen 3, itulah M-nya. Setengah kali 4 dipangkatkan min setengah. Jadi setengah kali setengah atau 1/4. Maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1-nya dalam hal ini 2. M-nya 1/4. X1-nya berarti 3. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 1/4X min 3/4 ditambah 2. Gabungkan jadi 1/4X. 2 itu kan 8/4. Berarti 5/4. Dikurangi 3/4. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 1/4X ditambah 5/4. Bisa diikuti? Berikutnya. Robert mendapat hadiah sebidang tanah berbentuk persegi panjang dan berhak memagarnya dengan panjang pagar 100 meter. Jika pada satu sisi tanah terdapat sungai yang tidak perlu dipagar, maka pilihlah pernyataan berikut yang benar. Oke. Berarti di sini pagarnya berbentuk U ya. Karena di sini sungai nggak perlu dipagar nih. Ini sungai. Katakanlah ini X, ini Y. Nah kelilingnya kan berarti 2X plus Y. Dia harus 100. Maka Y itu adalah 100 min 2X kan gitu ya. Luas itu adalah X kali Y. Nyatakan dalam X. Berarti X kali 100 min 2X. Jadi luas dalam X-nya adalah 100X min 2X kuadrat. Turunkan
berarti 100 min 4X. Asumsikan sama dengan 0. Maka 4X sama dengan 100. Berarti X-nya kan 25. X-nya 25 berarti Y-nya adalah 50. Nah, artinya adalah panjangnya berarti 50 benar. Lebarnya harusnya 25. Luasnya berarti dikalikan aja. Luasnya adalah 2500 dikurangi 2 kali 625 ya. Jadi 2500 dikurangi 1250. Ya, jadi 1250. Benar. Panjangnya 2 kalinya ya. Ini salah karena lebar 2 kalinya. Jadi jawabannya adalah 134. 134. Jadi mati. Fungsi polinom fx pada saat x sama dengan 1. Nilai fungsinya 8. Jika diketahui f aksennya 12x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 8. Maka persamaan fungsi polinom tersebut adalah. Jadi dengan demikian kita bisa mengintegralkan berarti ya. Karena di sini f aksen. Jadi fx itu adalah integral dari f aksen. Dalam hal ini 12x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 10x plus 8 dx. Ini berarti integral itu kan pangkatnya ditambah 1 ya. Pangkat 4 berarti ini per 4. Pangkat 3 berarti per 3. Tambah 1 pangkat 2 ini berarti per 2. Tambah 1 berarti x per 1 nggak usah. Ini plus c. Jadi fx-nya adalah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 8x plus c. X-nya 1, Y-nya 8. Jadi saat X-nya 1, 3 dikurangi 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah C harus 8. Ini 8-nya coret. Berarti ini adalah 6 ditambah C adalah 0, maka C-nya min 6. C-nya min 6 berarti masukin ke fungsi itu. Berarti cari yang min 6. 3x kuadrat, 3x pangkat 4, min 2x, plus 5, 8x, min 6. Jadi jawabannya yang C. Bisa diikuti? Diketahui persamaan gradien garis kurva, garis singgung kurva fx, m sama dengan 1/3 akar pangkat 3 dari 5 plus x pangkat 2. Persamaan kurva tersebut jika melalui titik 3,4. Oke, ini sama seperti yang tadi. Bahwa gradien itu adalah f aksen. Ini adalah 1/3 pangkatnya 5 plus x pangkat min 2/3. Berarti kita integralkan. Integral dari 1/3 5 plus x dipangkatkan min 2/3 dx. Nah, karena di sini bentuknya adalah 5 plus x, maka kita ubah dulu. D-nya menjadi 5 plus x juga. D 5 plus x dibagi turunannya 1. Gitu kan? Maka integralnya adalah ini 1/3 konstanta, pangkatnya kan bertambah 1. Tambah 1 kan berarti 1/3. Ini dibagi 1/3. Nah, berarti 1/3 dikali 1/3 berarti ini kan 1. Akar 5 plus x dipangkatkan 3. Cuman kalau integral kan harus ditambah C. Ini plus C. Nah, ini fx-nya. Karena dia melalui 3,4, berarti saat x-nya 4 ini harus 4 y-nya. Saat x-nya 3, sorry. 5 ditambah 3 kan 8. Berarti 4 sama dengan 2 ditambah C. Berarti C-nya adalah 2. Nah, C-nya 2 berarti cari yang plus 2. Jadi jawabannya yang B. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan.
Diketahui kubus ABCDFGH seperti pada gambar. Oh, gambarnya nggak ada, sorry. Gambarnya misalkan demikian. Ini kubus ABCDFGH. Di mana P adalah P titik pusat ABFE. ABFE berarti kan yang pinggir depan ya. Ini P. O pusat bawah. O di bawah. Oke. Pernyataan berikut yang salah adalah PB. PB dengan AC. PB dengan AC itu sama saja. PB itu ya BE kan ya. BE. BE dengan AC itu membentuk sudut 60 derajat. Jadi sudutnya BE dengan AC itu sama saja dengan sudut antara HC dengan AC. Nah, HC dengan AC itu 60, bukan 90. Jadi ini bukan. OC tegak lurus BG. OC. OC dengan BDG. Nah, kalau BEG kan ini. Ini bidangnya katakanlah harusnya 2 kubus ya, agak numpuk jadinya. Ini bidangnya BEG. OC dengan BDG itu tidak tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah ke sini. Nah, ini baru tegak lurus. Jadi dengan OC enggak. Dia hanya tegak lurus BD saja, bukan BDG. PH dengan BDG. PH dengan BDG itu sejajar ya. Karena PH itu sejajar dengan ini. Nah, katakanlah ini. BQ misalkan. Nah, berarti dia sejajar dengan BDG. Ya, ini sejajar benar. Jadi PH sejajar dengan BDG. Sedangkan HO itu dengan BEG itu bukan sejajar ya. HO dengan BEG juga sejajar nih harusnya. HO dengan BEG juga sejajar. Karena dia ke bawah kan ya HO. Wah, ini keliru nih, ada 2 opsi. Karena BEG itu kan bidangnya ini. HO yang ini. Terus sejajarnya ke sini. Ya, berarti ini juga sejajar. Jadi opsinya ada 2 nih, CD. PH dengan EC tidak berpotongan. PH dengan EC ya. PH dengan EC itu berpotongan harusnya. PH dengan EC itu berpotongan. Oke, jadi jawabannya ada 2. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Sebuah kubus ABCDFGH, titik P terletak pada perpotongan diagonal AC dan BD, titik Q terletak pada perpotongan diagonal EG dan HF, maka jarak B ke ACGE adalah apa? Oke, jadi kubusnya seperti yang tadi. Nah, sekarang O itu kan ada di bawah ya. P terletak di perpotongan AC dan BD, ini P. Kemudian Q terletak pada perpotongan diagonal EG. Ini Q, EG dan HF. Jarak P ke ACGE, ACGE, P ke ACGE, B ke ACGE ya BP berarti.
diwakili oleh BP. Ya. Jadi P ke ACGE adalah BP. ACGE itu kan bidang diagonal nih ACGE. Ya, jadi bidang diagonal ini adalah BP ya. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan P merupakan titik tengah EG, Q merupakan titik tengah AC. HQ 6 akar 2, jarak P ke ACH. Oke. P ke ACH. Ini kubusnya. P adalah titik potong EG. EG dengan titik tengah ya, sorry. P titik tengah EG. Kemudian Q merupakan titik tengah AC. Kemudian HQ, H ini di atas. HQ adalah 6 akar 2. Jarak P ke ACH. Oke, P ke ACH berarti bidangnya bidang ACH ya. Bidang ACH itu yang membentuk wakilnya segitiga ACH aja. Nah, berarti P ke ACH itu yang ini. Jadi diwakili oleh persegi panjang. Saya proyeksikan ya. Ini D, ini B. Ini F. Jadi D, B, F, H. Ini P, ini Q. Nah, jadi P ke ACH itu diwakilkan ini. Ini jaraknya. Oke. Berarti kita butuh HQ. HQ-nya sudah ada 6 akar 2. Kita belum punya rusuknya. Jadi katakanlah ini 2A, maka ini A akar 2 ya. Karena diagonalnya itu adalah 2A akar 2. Berarti ini saya ambil separohnya aja. Ini adalah A akar 2, ini berarti 2A. Kita butuh A. Pakai Pitagoras. Jadi 2A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat. 4A kuadrat ditambah 2A kuadrat sama dengan 72. 6A kuadrat sama dengan 72. Berarti A kuadrat adalah berapa tuh? 72 dibagi 6. Berarti 12 ya. Berarti A-nya adalah akar 12. Atau 2 akar 3. Jadi HP-nya, HP yang ditanyakan kan D ini. HP-nya adalah A akar 2, berarti 2 akar 3 kali akar 2 adalah A akar 6. Sedangkan PQ adalah 2A, berarti 2 kali 2 akar 3. Jadi 4 akar 3. 2 akar 6. Sorry. Ini 2 akar 6 maksudnya. Nah, kalian gunakan kesamaan luas. Jadi D kali HQ sama saja dengan HP kali PQ, kesamaan luas. Alas kali tinggi bagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Cuman nggak perlu dibagi 2. Jadi D kali HQ, HQ-nya 6 akar 2, HP-nya 2 akar 6, PQ-nya 4 akar 3. Jadi D adalah 8 akar 18 dibagi 6 akar 2. Jadi 8 per 6 akar 9.
4/3 kali 3 berarti 4. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Jadi 8 dibagi 6 itu kan bisa disederhanakan menjadi 4/3. Sedangkan 18 dibagi 2 itu 9. Akar 9 itu 3. Jadi jawabannya adalah 4. Jadi jarak P ke Haki ACH dalam hal ini adalah 4. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Seorang ayah akan memasang lampu gantung yang panjangnya 1 meter. Akan dipasang di tengah ruangan berukuran 8 x 6. Dengan tinggi ruang 4 meter. Saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu akan dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Ia akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, jadi maksudnya gini. Ini kan ukurannya 8 x 6. Otomatis kalau misalkan ngambil di sebelah sini, kita ambil katakanlah ini balok dulu lah. Balok. Karena ruangannya ukurannya adalah 8 x 6 x 3 ya. Tingginya 3 meter. Berarti balok dong ya. Oke. Jadi ini tingginya 3 meter. Kemudian ini kita ambil yang terpendek lah. Ini 3 ya. Berarti ini 3 meter. Jarak saklarnya dari sini 1 meter. Ini saklar misalkan. Ini lampu. Lampunya 1 meter. Berarti dari sini 1 maka ini 2 kan? Ya enggak? 2. Karena tingginya, tinggi ruangannya 4 meter, sorry. Kalau 4 meter berarti ininya, ini 4, berarti ininya 3. Berarti 3, ini 1. 3, 3, 1, 7. Maka panjang kabelnya minimal 7. 3, 3, 1 ya, 7 meter. Lalu jarak saklar ke lampunya berarti yang ini. Nah, berarti saya ambil gambarnya gini. Nah, ini 1, ini 3. Ini kan 1, ini berarti 2 ya. Ini 3. Nah, berarti ini jaraknya nih. Jarak lampu ke saklar. Ini lampu, ini saklar. Berarti menggunakan Pitagoras. Di akar 9 ditambah 4. Berarti akar 3, akar 13. Jadi jaraknya adalah akar 13. Bisa dipahami? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dari histogram ke ogib. Kalau di sini ogib positif berarti cari yang naik ya. Ini kan ogib positif. Berarti cari yang naik. Yang naik itu contohnya yang ini naik. Di sini tepinya 35,0 berarti 34,5 harusnya nih. Bukan 35,5 ya. Ini 34,5. Lalu dia 1. Berarti ini 1. Kemudian 4. Ya berarti ini 4. Kemudian 12. Berarti ini harus 12. 5 ke 17. Kemudian 22, berarti ini harus 22. Berarti 17 ke 23 ya, sorry. 23, berarti 17 ke 40. Kemudian 7, berarti 40 ke 7. Dan terakhir adalah 3, berarti 47 ke 50. Ya, sudah, berarti jawabannya ini. Ini adalah tepi-tepi kelas ya. Ini adalah tepi kelas. Tepi kelas itu adalah batas kelas dikurangi 0,5. Jadi yang tadinya 40 jadi 39,5 kan. Yang tadinya 45 jadi 44,5 dan seterusnya. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Pada suatu ujian yang diikuti 50 siswa diperoleh rata-rata ujiannya 45 dengan median 40, simpangan bakunya 10.
Karena rata-rata nilai terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2. Kemudian dikurangi 15. Oke, kalau misalkan ukuran penyebaran, ukuran pemusatan dulu. Ukuran pemusatan itu berubah semua. Berupa jika dikali, bagi, tambah, atau kurang, itu berubah. Tapi kalau penyebaran, itu berubah jika dikali saja dan dibagi. Berubah jika dikali, ya dikali atau dibagi. Nah, berarti kalau rata-rata baru itu hanya dikali 2, rata-rata awal dikurangi 15. Berarti rata-rata barunya adalah 2 kali 45 dikurangi 15. 90 dikurangi 15, berarti rata-rata barunya jadi 75. Bukan 90, salah. Jadi yang benar adalah yang 75. Ini salah, ini yang benar. Kemudian simpangan baku. Kalau simpangan baku hanya dikali saja yang benar. Berarti 2 kali 10. Berarti 20. Ini benar. Simpangan bakunya salah yang ini. Median dikali dan ditambah berubah. Dikurang juga berubah. Berarti mediannya adalah 40. Jadi 2 kali 40 dikurangi 15. Berarti 65. Jadi mediannya 65. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 5. 2, 3, 5. Bisa dipahami? Ya, jadi untuk nilai simpangan baku data tunggal ini, yang harus dicari duluan adalah rata-rata. Rata-ratanya tinggal dijumlah, dibagi banyaknya. Nah, kalau dihitung nilainya adalah rata-ratanya 8. Simpangan baku itu adalah akar dari sigma Fi kali Xi min X bar kuadrat dibagi N. N itu banyaknya data. F itu frekuensinya data yang ini. Karena 6 ada 1, berarti 6 min 8 kuadrat kali 1. 7 ada 2, berarti 7 min 8 kuadrat kali 2. 8 ada 4, berarti 0 kali 4. 12 ada 1, 12 kurang 8 kuadrat kali 1. Total semuanya ternyata ada 22 dibagi 8. Sederhanakan jadi 11/4. Akar 1/4 adalah setengah. Akar 11. Jadi jawabannya adalah setengah akar 11. Baik, kita lanjutkan. Jika dari huruf Nancy akan disusul kata Senin, maka terbentuk urutan keberapa jika susunan menurut alfabetikal. Kata Senin. Oke. Berdasarkan alfabetikal itu kan yang pertama adalah E di sini. Nah, di sininya kan 4 huruf. Berarti ada 4 tempat ya. Ini berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ada 24 kemungkinan. Setelah Nancy berarti I. Oh sorry, N-nya ada 2 ya. N-nya ada 2 berarti jangan lupa dibagi 2 faktorial. Jadi 12. Begitupun kalau depannya I sama. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena N-nya masih digunakan 2 kali berarti dibagi 2. Jadi 24 dibagi 2, 12. Kemudian habis itu N ya. Nah di sini N-nya ada di antara yang 4 ini. N di sininya Nancy. Bisa N lagi ES berarti ada 4. Kalau yang ini ada 24 kemungkinan kalau depan yang pertamanya N. Ini 24. Baru setelah itu S kan. S, habis S itu E dulu. Habis E, baru I dulu kan ya. I di sininya N. NN berarti ada 1. Ya karena hanya N kemudian. Senin. S. Baru setelah I, baru N ya. N di sini berarti ada I dulu ya, baru N. Nah, berarti 1 lagi. Nah, sudah. 24 berarti 48. Ini 2. Berarti urutan ke 50 ya.
Urutan ke-50 Senin itu. Kalau ini kan CNN ya. Sien. Habis Sien baru Senin di sini. SNIN. Ya, jadi urutan ke-50. Bisa dipahami? Berikutnya. Sebuah keranjang berisi 8 lusin telur ayam, 6 diantaranya busuk. 8 lusin itu berarti ada 96 ya. 8 kali 12 itu berarti 96. 6 busuk berarti 90-nya baik. Tiko mengambil 1 telur. Peluang yang terambil Tiko adalah telur yang tidak busuk. Yang tidak busuk berarti kan 90 kan. Peluang tidak busuk berarti kan peluang yang baik. Berarti 90 plus 96 dibagi 3. 30 per 32. Dibagi 3 benar ya. 30 per 32. Dibagi lagi 2, 15 per 16. Jadi jawabannya adalah 15 per 16. Bisa diikuti? Berikutnya. Dalam sebuah pemilihan calon ketua OSIS yang diikuti 6 calon laki-laki, 4 calon perempuan. Bila akan dipilih 3 calon sekaligus, maka peluang terpilih secara acak calon laki-laki semua. Oke. Kalau 3 calon dipilih, berarti ruang sampelnya adalah 10C3. Ruang sampelnya. Lalu peluang terpilih 3 laki-laki, berarti laki-laki itu kan ada 3. Ada 6. 6C3 dibagi 10C3. Karena ruang sampelnya ini. 6C3 itu 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. 10C3 adalah 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah 3 kali 2 kali 1-nya kan sama. 10 dibagi 5 2. 2 dibagi 4 2. 4 dibagi 2 2. Kemudian bagi 3 2, bagi 3 3. 2 kali 2 dibagi 3 kali 8. Nah, berarti 1/6 ya. Jadi peluangnya 1/6. Jadi peluang terpilihnya 3 calon laki-laki secara acak dari 3 pemilihan adalah 1/6. Bisa diikuti? Berikutnya. Peluang seorang jaksa memutus seorang tersangka menjadi terdakwa adalah 0,85. Bila diketahui keputusan jaksa tersebut salah, maka peluang masyarakat menuntut keadilan adalah 0,82. Peluang jaksa tersebut memutus salah dan masyarakat menuntut keadilan, ya berarti tinggal dikalikan aja. Memutuskan menjadi terdakwa salah itu berarti 0,15. Bila diketahui keputusan jaksa salah. Ini kan tersangka 0,85. Berarti salahnya 0,15. Menuntut berarti 0,82. Nah tinggal dikalikan ini. 0,15 kali 0,82. Jadi 0,123 jawabannya. 0,123. Bisa dipahami? Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, kalau mutlak itu berarti ada 2 kemungkinan. 6x plus 1 sama dengan 5x plus 2. Atau yang keduanya adalah 6x plus 1 sama dengan min 5x plus min 2. Min 2 ya. Yang pertama dulu. Kedua ruas kurangi 5x berarti x. Kedua ruas kurangi 1 berarti 1. Berarti x-nya 1. Yang ini 11x sama dengan min 3. Berarti x-nya adalah min 3 per 11. Nah min 3 per 11 masukin ke sini. Ingat ya syaratnya 5x plus 2 itu harus positif. Nggak boleh negatif. Atau 0 boleh. Berarti min 15 per 11 ditambah 22 per 11. Nah ini positif ya. Berarti benar semuanya. Min 3 per 11 benar. Yang ini juga benar.
Ya, karena min 15 dibagi 11 itu 2 kurang kan ya. Berarti positif. Maka himpunan semuanya adalah min 3/11 dan 1 ya. Dua-duanya memenuhi. Bisa dipahami? Berikutnya. Menurut suatu penelitian pertumbuhan populasi bakteri seto tergantung pada suhu dengan PT 2M pangkat T dan M adalah populasi bakteri seto mula-mula. Oke. Jika ternyata besar suhu juga tergantung pada waktu, dirumuskan dengan TT 2T-1, dengan T adalah waktu pembelahan bakteri seto dalam detik, tentukan berapa banyak populasi bakteri seto yang semula hanya 2 ketika membelah 3 detik. Oke, yang semula 2 berarti M-nya 2. M-nya 2. Berarti PT adalah 2 kali 2 pangkat T. Nah, saat T-nya adalah 2, saat D-nya detik, berarti T3 adalah 2 kali 3 kurangi 1 berarti 5. Nah, berarti yang dicari adalah P5. P5 berarti 2 kali 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 6 atau 64 ya. Jadi setelah 3 detik itu ada 64 bakteri. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui matrik A 32 min 11, B min 2 min 1, 0 min 3, matrik C ordo 2 kali 2 memenuhi persamaan demikian. Oke. Yang ditanyakan tentukan determinan C3. Jadi determinan C3 itu cukup kalian lakukan, determinan C dipangkatkan 3 ya. Kalau determinan C3. Jadi cukup mencari determinan C dulu. Nah, C adalah 2A. Berarti 2 kali 32 min 11 ditambah 3B berarti min 2 min 1 0 min 3. Maka matriksnya 64 min 22 ditambah min 6 min 3 0 min 9 gitu ya. Hasilnya 6 tambah min 6 0, 4 tambah min 3 1. Ini min 2, ini min 7 gitu ya. Ini C-nya. Determinan C berarti 0, 1, min 2, min 7. Jadi 0 ditambah 2. 2. Determinan C pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. Jadi matriks nilainya adalah 8. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui tabel di bawah ini dengan modus 63,5. Maka tentukan nilai Z. Oke. Modus itu adalah, ini berarti kan modusnya ada di sini. Ini letak modus. Ini D1, ini D2. Modus itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali C. Modusnya sudah ada 63,5, tepi bawahnya berarti yang ini. Ini tepi bawah 60,5 ya, dikurangi 0,5. D1-nya berarti Z min 11. D2-nya adalah Z min 13. Intervalnya selisih ini aja, tepi-tepinya. Berarti intervalnya 5. 51 ke 56. Pindah posisi, 63 dikurangi 60 itu berarti 3. Ini tinggal dikalikan 5Z min 55 per Z tambah Z 2Z. Min 11 min 13 berarti min 24. Kali silang, 6Z min 72. Sama dengan 5Z min 55. Pindah posisi. Berarti Z adalah 72 dikurangi 55. Maka hasilnya adalah 17. Jadi nilai Z itu adalah 17. Bisa dipahami? Berikutnya. Sebuah perusahaan akan mengadakan restrukturisasi kepemimpinan di bagian direksi. Dan yang memiliki kompetensi ada 6 pria, 4 wanita. Direksi akan direkturisasi adalah direktur utama, direktur personalia, dan direktur keuangan. Jika direktur utama harus pria, direktur keuangan harus wanita, maka tentukan banyak kemungkinan susunan direksi yang mungkin terjadi. Oke, jadi ada keharusan. Ini yang pria, ini yang wanita. Nah, kesininya bebas. Pria itu ada 6.
wanita itu ada 4. Jadi ini wajib pria, ini wajib wanita. Nah yang 2 bebas. Ini kan baru 2. Total semuanya ada 10. Berarti baru dipasang 2 posisi. Maka ini ada 8, ini ada 7 kemungkinan. Jadi 6 kali 4, 24. Jadi tinggal dikalikan aja nih. 6 kali 4 kali 8 kali 7. 6 kali 4 kali 8 kali 7. Jadi hasilnya ada 1344 kemungkinan. Ya. Ada 1344 kemungkinan jabatan posisi. Kalau pria harus jadi apa tadi? Direktur utama, wanita harus jadi direktur keuangan. Nah, berarti sisanya boleh pria, boleh wanita. Bisa dipahami? Oke, demikianlah pembahasan tentang soal dari TO yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika DKI untuk persiapan ujian sekolah tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.